mulai dari mandimu wa nasta'in hingga di Ya Allah biha, 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 Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Ma'asyiral muslimin, sobat Al-Mawaddah Media yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasannya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang jadi pertanyaannya adalah, sedang apa ketika kematian itu menghampiri kita? Sedang apa kita ketika kematian itu menghampiri kita? Sedang apa ketika kematian itu menghampiri kita? Di mana kita saat itu? Apa hajat kita yang ingin kita tunaikan? Bahkan keimanan kita saat ini tidak menjamin pengakhiran hidup kita itu baik. Banyak sekali cerita-cerita dari yang terdahulu agar kita ambil hikmahnya. Bahwasannya kadar keimanan kita saat ini tidak menjamin pengakhiran hidup kita juga seperti yang kita alami saat ini. Ada sebuah cerita. Seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Dia membunuh 99 jiwa namun ia ingin bertobat. Mencarilah dia, seorang laki-laki ini yang telah membunuh 99 jiwa, mencari orang alim. Akhirnya ditunjukkan dia kepada si pendeta. Sesampai dia kepada si pendeta, bercerita dia apa yang telah ia lakukan dan apa niat dia. Lalu dia bertanya kepada si pendeta, apakah ada jalan untukku? Lalu si pendeta menjawab, tidak ada. Lalu dibunuhlah si pendeta ini. Genaplah yang ia bunuh, jiwa yang dia bunuh jadi 100. Lalu dia mencari lagi orang alim. Ditunjukkanlah dia kepada si ustadz. Ditunjukkan kepada si ustadz dan dia bercerita apa yang telah dialami. Dia telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia ingin bertaubat gitu. Bertanyalah dia kepada si ustadz, apakah ada jalan untukku? Kata si ustadz, iya ada. Tapi ada satu persyaratan. Apa persyaratannya? Kau tinggalkanlah dusunmu itu. Pergilah kamu ke dusun ini, karena di sana banyak orang yang taat kepada Allah. Engkau bisa mengambil pelajaran dari mereka, kau bisa ikuti jejak mereka. Tinggalkanlah dusunmu. Kenapa dusunmu? Karena dusunmu tempat orang-orang yang jahat. Lalu pergilah dia ke dusun yang ditunjukkan sama si ustadz ini. Baru setengah perjalanan, mendadak dia meninggal dunia. Lalu bertengkarlah. Siapa yang bertengkar? 2 orang malaikat. Malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat rahmat berkata, ini adalah bagianku. Mengapa? Karena dia berjalan menuju Allah. Dia ingin bertobat kepada Allah dengan sepenuh hati. Kata malaikat azab, malaikat siksa berkata,
tapi dia belum melakukan. Dia belum melakukan. Lalu berdebatlah mereka berdua sampai datang satu malaikat dengan perwujudan sebagai manusia menjadi hakim di antara mereka berdua. Ditengahin sama si malaikat ini, kata malaikat ini bilang, ya udah kalau begini kita ukur saja nih dari dusun yang dia tinggalkan ke dusun yang ingin dia tujukan, mana yang lebih dekat. Akhirnya diukur dah itu dusun di antara dua dusun itu, ternyata yang lebih dekat adalah dusun yang dituju. Lalu dibawalah lelaki tersebut sama malaikat rahmat. Masyirul muslimin, betapa besarnya rahmat Allah. Bayangkan membunuh satu orang jiwa dosanya bagaimana? Bagaimana ini 100 jiwa dibunuh? Dosanya besar, namun rahmat Allah jauh lebih besar. Belas kasih Allah jauh lebih besar. Bahkan Allah masih senantiasa mengampuni hambanya, menerima taubat hambanya, sampai sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kata Nabi, Innallaha azza wa jalla yuqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubat hambanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Sobat Al-Mawaddah Media yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan rahmat, dilimpahkan rahmat kasih sayangnya oleh Allah, sehingga dalam pengakhiran hidup kita, kita mengalami yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan kata. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.